Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Maulana, sering dipanggil dengan sebutan Bagus Gantengan ya. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya di saat saya bekerja di salah satu bank, yaitu Bank Sinarmas KC Kudus. Nah, sebelum saya bekerja di Bank Sinarmas, saya itu sebelumnya lulusan SMK dan saya sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan di Kota Kudus. Saat itu saya mencoba untuk melamar di Bank Sinarmas, salah satunya perusahaan yang saya incar ya. Pertama kali saya melamar di situ nggak ada panggilan sama sekali, dan saya tidak mudah menyerah karena saya termotivasi dari kakak saya, yaitu bekerja sambil kuliah. Langsung saja beberapa bulan kemudian Bank Sinarmas mengadakan work interview. Kalau nggak salah itu saya mencoba lagi yang kedua kali, dan akhirnya saya dipanggil untuk tes, dan akhirnya alhamdulillah saya lolos dalam tahap akhir. Nah, di situ itu bagus, saya kira diterima itu untuk bagian OB atau yang disebut pekerjaannya membersihkan kantor, membuatkan istilahnya wedang atau minuman untuk teman-teman. Tapi ternyata bagus di situ itu diterima sebagai marketing funding. Nah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Karena saya itu SMK. Dari beberapa teman saya yang diterima itu adalah sarjana semuanya, yaitu dulu tuh kurang lebih ada 10 orang ya. Di antara 10 orang itu hanya saya yang SMK ya. Di saat itu saya minder banget ya, karena saya emang nggak tahu tentang kuliah itu bagaimana. Sedangkan ternyata saya itu diterima itu bagiannya sama rata seperti yang sarjana mereka sudah punya titel dan sudah punya pengalaman untuk jenjang pendidikannya, sedangkan saya masih belum kuliah, cuman saya punya pengalaman di bidang pekerjaan yang lain. Saya rasanya syukur, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu salah satu Bank Sinarmas yang saya incar itu akhirnya saya bisa masuk di situ, dan tidak yang seperti saya bayangkan. Yang saya bayangkan saya jadi OB, ternyata saya di situ jadi marketing funding. Saya masuk situ di tahun 2013 saya mencoba bekerja selama 1 tahun menjadi funding. Pada akhirnya di tahun 2014 itu ada lowongan di operasional, yaitu di teller. Nah, di situ saya mencoba untuk ikut tes dan alhamdulillah saya lolos. Akhirnya di tahun 2014 saya dipindah sebagai tim operasional, yaitu di bagian teller. Nah, di situ saya belum bisa untuk sekolah. Saya alhamdulillah setelah jadi teller selama 1 tahun 2015 saya bisa sekolah mendaftar di salah satu universitas di kota saya, yaitu Kota Kudus. Langsung aja di tahun 2015 alhamdulillah saya bilang sama atasan saya, mulai dari supervisor, mau head operasional, bahkan ibu manajer saya sangat berterima kasih banyak buat ibu manajer saya yang sudah mensupport banget tentang pendidikan saya walaupun saya posisinya dalam bekerja. Disitulah manajer saya sebut di sini ya, yaitu Ibu Liliana Candasari, saat itu memegang KC Kudus. Orangnya sangat humble, baik hati, pokoknya tidak sombong, berbaur sama semua karyawannya. Saya itu banyak berutang budi sama ibu ya, karena saya bisa
sekolah sambil bekerja juga dukungan dari beliau, yang sampai saat itu beliau bilang ya, apapun itu kalau untuk pendidikan saya dukung, yang penting tidak mengganggu dengan pekerjaannya. Di situ saya setiap harinya itu setiap pulang pagi saya kerja, pulang langsung saya berangkat ke kampus. Itu selama 4 tahun. 4 tahun alhamdulillah saya tepat waktu untuk wisuda. Tapi saat itu ada kendala ya, saya sudah sampai skripsi. Beliau yang sangat mendukung saya sudah pindah di Semarang saat itu, udah beda pimpinan kembali. Tapi takdir berkehendak lain ya, saya dipindah seperti itu. Tapi saya memutuskan untuk pilih resign sambil melanjutkan kuliah saya, karena di skripsi itu saya merasa eman kalau saya pindah ya, seperti itu. Jadi saya melanjutkan kuliahnya sampai wisuda. Tapi yang sangat terharunya, beliau walaupun saya sudah resign ya, beliau itu menghadiri acara wisuda saya beserta jajarannya. Itu yang sangat luar biasa. Ibu Liliana Chandrasari itu seperti ibu saya sendiri, yang kebaikannya itu sangat tulus sama orang-orang yang baik sama beliau. Bahkan Ibu Liliana baik juga sama keluarga saya juga. Di saat itu saya berterima kasih banyak, walaupun saya sudah gak bekerja di Bank Sinarmas, beliau masih perhatian dan ikut mensupport dan mendukung sebetulnya. Walaupun jauh-jauh dari Semarang, dia hadir di salah satu universitas saya, yaitu di Kudus, untuk menghadiri wisuda saya. Terima kasih untuk Ibu Liliana Chandrasari. Walaupun sekarang Bagus sudah nggak di situ, tapi Bagus menganggap Ibu masih ibu saya, yaitu sebagai ibu manajer yang dulu, yang nggak pernah berubah sifatnya. Dari Bagus masuk situ awal dibantu, disupport, sehingga sekarang pun masih tetap baik. Pokoknya terima kasih banyak untuk Ibu Liliana Chandrasari dan keluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian untuk cerita saya. Semoga teman-teman termotivasi. Amin.